dan juga teman-teman kelompok aku ada Maya, Alfiansa dan juga Ibu Masih. Jadi aku meminta ini untuk wawancara Mbak terkait dengan tugas kuliah kami dengan mata kuliah wirausaha. Jadi kan saya mau mewawancarai Mbak tentang wirausaha. Nah kalau boleh tahu nama Mbak sendiri siapa? Nama saya bisa Sari, biasa dipanggil Untuk wirausaha Mbak sendiri itu tentang apa Mbak? di sini saya berwirausaha. Saya bukan wirausaha, tetapi yang maksudnya sampingan aja. Itu seputar apa ya namanya? Gift, usaha gift atau kado-kado buat sudah, terus bisa ulang tahun. Nah di sini saya lebih cenderung membuat produk bunga dari balon. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih yang mendorong Mbak untuk melakukan usaha ini? Sebenarnya saya kan punya kerja utama kan, kerjanya di kantoran. Nah, kalau kerja kantoran kan cuma 8 jam tuh, nah sisa 8 jam biasanya kalau udah sampai terus mau ngapain, bosen, terus coba-coba aja usaha apa ya sebenarnya yang menghasilkan buat tambahan kayak gitu. Nah di situ pas kemarin pandemi itu kan apa kita kan cenderung lebih sering pada HP kan, buka TikTok, buka Instagram, terus lihat kayak apa video-video itu muncul di beranda tentang kayak kerajinan membuat balon. Nah kayak jadi aja deh Kalau gitu juga cara pembuatannya itu gimana sih Mbak? Dan proses produksinya gitu? kalau proses produksinya berarti harus ngambil balonnya dulu, beli bahan-bahannya. Kalau biasanya aku beli bahannya itu cenderung suka ya online, soalnya kalau offline di daerah Semarang sini masih sedikit adanya dan jauh dari UTS kayak gitu. Ini mau ditunjukin apa gimana ya? Boleh? Boleh. Misalnya gini. Nah ini di sini aku pakainya itu balonnya namanya balon cacing atau balon pentil. Nah balonnya tuh yang panjang-panjang kayak gini. Nanti ini balonnya ditiup, ditiupnya tuh pakai alat. Kalau ditiup manual ini nggak bisa. Kalau balon-balonnya biasa kan bisa. Kalau balonnya nggak bisa. Ini alatnya kayak gini. Ya. Ada ini, ada juga alat-alatnya. Nah ini nanti ditiup, terus dibentuknya sesuai dengan Jadi nanti kalau udah ditiup ini kayak bentuknya panjang gitu. panjang dulu, nanti baru ditentukan sesuai dengan Tadi dari sana bilang kalau misalnya usaha ini dimulai dari pandemi. Nah, keuntungan dari membuat barang ini kerasa banget apa enggak sih Mbak? Pas lagi zaman-zaman itu kan nyari uang susah, cuma betul kayak tambahan yang berarti gitu Mbak. pas pandeminya itu aku lagi idenya aja dulu. Jadi kalau pas benar-benar aku buatnya tuh pas kemarin pandemi udah dinyatakan selesai sih, awal-awal tahun ini benar-benar itu aku baru nyoba-nyoba buat kayak gitu. Nah pas awal-awal coba ya karena di UNES masih dikit toko-toko kafe gitu yang buat buket balon bunga dari buket balon dari bunga, buket bunga dari balon balik sampai. Nah itu ya lumayan, kayak tiap hari pasti ada yang besar. Kalau buat samping ini lumayan lah. Lumayan juga ya. Tapi sekarang kan udah kayak beberapa tuh udah lumayan tuh Mbak yang meniru ide ini gitu. Apakah dari apa namanya misalnya gitu tuh kurang apa enggak Mbak? Ya namanya apa bisnis pasti ada naik turunnya ya. Pas biasanya pesanan paling banyak itu pas mendekati itu sudah, nah itu sehari bisa dari 5 sampai 10 pesan per hari. Itu kadang 2 sampai 1 minggu berturut-turut lah itu biasanya langsung keluar. Soalnya kalau bunga balon kan dia bukan suatu benda yang awet ya, jadi bisa pecah, bisa apa gitu, bisa menyusut gitu. Masalahnya harus satu hari kayak gitu. Pembuatannya pun tapi beberapa jam, nggak bisa yang jauh-jauh hari. Kalau dari Mbak Lisa sendiri gimana sih trik biar bisnisnya Mbak Lisa tuh terus berjalan gitu kan dengan segala apa ya kelebihannya kekurangannya tuh gimana sih Mbak? Nah karena kalau buket bunga balon itu banyak ininya ya, banyak apa
kurangnya ya maksudnya dalam hal dia tuh bikinnya harus habis berapa jam, nggak bisa dibikin beberapa hari sebelumnya kayak gitu. Karena pas semakin kesini ya kita semakin berinovasi, nggak cuma bikin kayak dua balon, tapi sekarang udah bikin kayak belum kayak snack yang atasnya ada balonnya, terus bawahnya nanti ada bukan snacknya kayak gitu, nanti ada tulisannya sama Menampilkan banyak inovasi ya Mbak ya. kita harus berinovasi kalau emang mau bertahan. Saat melakukan bisnis ini Mbak, apa aja sih kendala-kendala yang Mbak alami selama ini? Kendalanya itu tahanan dari balon itu sendiri, itu nomor satu. Yang nomor dua biasanya kan namanya juga balon, isinya kan udara. Kalau kadang udah meletus kayak gitu kan. Nah kadang tuh bisa ada satu pesanan itu kadang ada beberapa balon yang meletus, itu kadang kayak wah udah capek gitu loh, udah dibuatin meletus lagi, meletus lagi kayak gitu. Terus kendala yang kedua itu pengiriman. Jadi kalau biasanya ada beberapa customer yang minta dikirim, biasanya via Gojek kayak gitu. Nah, cara bagaimana biar kita tuh harus kayak dikirim gimana ini balon bisa sampai ke customer dalam kondisi yang tetap bagus. Nah, sedangkan kalau balon kan biasanya kena panas, kena apa dikit itu kan pasti meletus. Nah, itu biasanya kendala-kendala yang lumayan menghambat lah ya. Dari kendala-kendala itu bagaimana sih cara Mbak mengatasinya? Mengatasinya itu ya biasanya kalau balon yang sering meletus kayak gitu, kita biasanya atasinya dengan kayak lebih lihat tekanan udara di dalam balonnya kayak gimana, kencang apa enggak. Nah untuk yang packing pengiriman biasanya diakalin dengan sekarang dipakai plastik yang gede, dalam plastik. Nah itu biasanya sedikit banyak mencegah biar balon nggak meletus kayak gitu. Dalam merencanakan operasional dan bisnis gimana dalam merencanakan operasional dan bisnis Nah, dalam usaha buka dua balon itu sebenarnya antara keuntungan dan modal itu ya lumayan. Jadi kayak kita modalnya sama nih dari keuntungan bukan keuntungan ya. Dari hasil penjualan, contoh satu buket balon itu dihargai 30.000. Nah, sebenarnya keuntungan kita itu hampir 50-70%. Kalau emang balon tersebut nggak meletus secara terus-menerus seperti hasil penjualan itu tadi, pesanan customer itu 50% disisihkan buat modal kembali, yang 50%-nya itu berarti hasil dari penjualan itu. Nah, itu secara terus-menerus. Untuk mengendalikan kinerja bisnis ini, bagaimana cara Mbak mengukur hasil dari bisnis yang dijalankan dari customer? Cara mengukurnya ya berarti tergantung orderan dari customer ya. Kalau orderan customer tinggi berarti otomatis penghasilan tinggi. Kalau order dari customer lagi rendah atau kurang, itu otomatis penghasilan kurang. Nah biasanya orderan tinggi itu di musim-musim tertentu sudah, terus beberapa kali di musim sidang kayak gitu. Biasanya kan sidang itu ada musiman juga kan. Nah kalau biasanya penghasilan mulai seperti itu di musim mahasiswa libur itu, karena emang nggak ada mahasiswa di sini, jadi otomatis penghasilan Contohnya nih gimana berada di penghujung wawancara nih Mbak, apa boleh nggak sih Mbak kayak mungkin dari Mbak Lisa ini mau mencontohkan nih gimana sih caranya atau langkah awal nih buat membuat buket ini? Oh boleh, kita contohin ya di sini ya.
waktu dan perhatian dari Mbak Lisa untuk malam ini. Saya dan teman-teman sangat berterima kasih sekali untuk kebersediaan Mbak Lisa mengikuti wawancara untuk tugas kewirausahaan kita. Terima kasih. Saya akhiri ya Mbak ya. Iya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.